Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 28 sampai dengan 30 tentang larangan berpihak kepada orang kafir. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir dan ancaman siksa akhirat. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya, siksanya, hanya kepada Allah tempat kembali. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang salah satunya memberi rezeki tanpa perhitungan, maka ayat ini melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali. Janganlah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya menjadikan orang kafir, baik kafir secara akidah maupun orang yang bergelimang dalam kedurhakaan, sebagai wali, yaitu orang terdekat yang menjadi tempat menyimpan rahasia yang menyangkut kemaslahatan umum, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, yaitu menjadikan orang kafir sebagai wali, niscaya dia tidak akan memperoleh perlindungan dan pertolongan apapun dari Allah, kecuali apabila yang kamu lakukan itu karena untuk siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka terkait dengan keselamatan dirimu dan kaum muslim, dan Allah memperingatkan kamu akan diri, yakni siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali semua makhluknya. Kalau hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan, meninggikan dan merendahkan siapa saja, dan hanya padanya pula segala bentuk kebaikan, penciptaan, dan rezeki, maka orang-orang mukmin tidak dibenarkan mempercayakan kekuasaan kepada orang lain untuk mengatur, apalagi dengan mengabaikan kepentingan orang-orang mukmin. Sebab hal itu berarti merendahkan agama dan pemeluknya, di samping akan melemahkan kekuasaan Islam. Orang yang menempuh jalan ini berarti tidak mengakui kekuasaan Allah. Seorang mukmin hendaknya tidak rela menerima kekuasaan orang lain, kecuali jika terpaksa. Oleh karena itu, hendaknya ia menghindari kekejaman yang mungkin timbul dari penguasa non-mukmin itu dengan menunjukkan ketundukannya. Orang-orang mukmin hendaknya selalu berada dalam kekuasaan Islam, yaitu kekuasaan Allah. Hendaknya mereka mawas diri, jangan sampai keluar dari kekuasaan Allah. Hal itu akan berakibat bahwa Allah menangani sendiri hukumannya, yaitu dengan merendahkannya setelah sebelumnya tinggi. Hanya kepadanya lah tempat kembali, tidak ada jalan untuk lari dari kekuasaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan agar tidak seorang pun bersembunyi di balik kata-kata bohongnya untuk mengambil keuntungan pribadi, sebab semua pasti akan terungkap. Katakanlah,
wahai Nabi Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, Allah pasti mengetahuinya dan akan membalasnya sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Demikian karena Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga dengan kekuasaannya itu, Allah mampu mengungkap rahasia hambanya dan membalas segala perbuatannya dengan seadil-adilnya. Katakanlah, wahai Nabi, kalau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati atau kalian tampakkan dalam bentuk perbuatan dan perkataan, niscaya tetap diketahui Allah. Dia mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Pada hari kiamat, setiap jiwa yang sudah dewasa dan layak diberi beban agama akan mendapatkan balasan atau ganjaran atas kebajikan yang telah dikerjakan dan akan dihadapkan atau dihadirkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan juga akan dihadirkan di hadapannya. Maka pada saat itulah dia yang perbuatannya buruk berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan segala keburukannya dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri, yakni siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya dengan memberinya perlindungan pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali darinya. Ini menunjukkan betapa takut orang-orang yang mati dengan membawa dosa serta betapa sulitnya hari itu kecuali bagi mereka yang memperoleh rahmat-Nya. Orang-orang yang menentang perintah Allah hendaknya mewaspadai suatu hari ketika masing-masing jiwa menyaksikan hasil perbuatan baiknya, walaupun hanya sedikit. Sedang mengenai hasil perbuatan buruknya, masing-masing menginginkan antara dirinya dan hasil perbuatan buruknya itu terdapat jarak yang jauh, agar ia tidak melihatnya karena benci dan takut akibatnya. Allah mengancam dengan hukumannya kalau kalian keluar dari kekuasaannya yang merupakan belas kasih dan kasih sayang untuk hamba-hambanya.